ini memenuhi syarat dimakzulkan? Memenuhi syarat atau tidak nanti kan itu ada keputusan politiknya, kemudian butuh putusan Mahkamah Konstitusi ya. Tapi kalau kita lihat pasalnya, satu saya mau kritik dulu, mungkin Pak Jokowi kurang dapat masukan tuh. Nggak harus satu paket itu dulu. Jadi pasalnya itu bunyinya presiden dan garis miring atau wakil presiden. Jadi nggak harus dua-duanya. Kalau salah satu boleh itu dulu. Kemudian yang kedua, lagi-lagi ya keputusan politiknya nanti silakan dijawab oleh para politikus. Tapi kata-katanya itu sebenarnya pelanggaran hukum satu yang memang membutuhkan kualifikasi yang khusus. Tapi bedanya adalah yang melakukan pemeriksaan pelanggaran hukum itu nanti proses setelah DPR di Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak harus misalnya harus ada dulu pelanggarannya yang sudah berkekuatan hukum tetap misalnya begitu kan biasanya kalau untuk mencalonkan diri jadi anggota legislatif begitu ya. Tapi ini untuk presiden dan atau wakil presiden seperti itu. Kemudian ada yang agak longgar sebenarnya Mbak Audrey, yaitu perbuatan tercela dan juga satu lagi adalah melanggar atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden dan atau wakil presiden. Sebenarnya ini adalah bagian yang kita agak mirip dengan model di Amerika Serikat, namanya misdemeanor. Jadi pelanggaran-pelanggaran kecil yang kemudian bisa dijadikan alasan. Tapi kalau misalnya salah satu alasan dari Forum Purnawirawan adalah karena putusan dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan pencalonan Mas Gibran pada waktu itu menurut Mbak Bivit sendiri cukup nggak sih untuk memakzulkan? Cukup atau tidaknya kita harus tanya nanti sama Bang Doli karena itu proses politik ya. Tapi kalau bahwa itu harus dibahas dulu oleh DPR itu yang utama. Nanti DPR kemudian yang akan mengirimkan ke MK, MK yang akan memeriksanya nanti secara hukum. Tapi memang secara secara hukum belum pernah ada pasal atau putusan yang bilang bahwa putusan 90 itu salah walaupun ada putusan Majelis Kehormatan MK untuk pamannya Gibran waktu itu. Nah, berarti itu butuh proses politik lagi. Bang Doli, kalau gitu sebenarnya dari DPR sendiri akan dibahas, akan diproses atau mandek alias tidak akan pernah dibahas nih? Ya, saya kira pertama begini, saya mau sampaikan apa yang disampaikan oleh bapak-bapak kita orang tua kita Purnawirawan TNI itu tentu kita harus hormati, harus kita hargai ya, karena itu juga hak konstitusinya mereka menyampaikan pandangan dan pendapat gitu. Nah, tetapi yang kedua adalah apakah kemudian semua pandangan masukan dari masyarakat itu bisa kita teruskan atau tidak, itu yang jadi soal. Nah, kalau masuk ke DPR secara teknis sekarang memang kan sedang reses. Jadi itu belum suratnya masih proses administrasi di skala jenderal, nanti masuk di pimpinan yang agendakan bersama dengan fraksi-fraksi. Nah, tapi kalau menurut pandangan saya dan Golkar gitu ya, kita tentu akan membahas itu pada saat kita melihat kan ada dasarnya. Dasarnya tadi pasal 7A, B, C itu ya. Nah, kalau semuanya itu syarat tadi yang disebutkan tidak terpenuhi, ya kita tentu nanti kan gini, ke Mahkamah Konstitusi itu kan kita uji ya, apakah kesalahan-kesalahan itu menurut kita memang betul salah, itu kita uji lagi di Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau saya berpandangan sampai saat ini saudara wakil presiden itu tidak terpenuhi syaratnya di dalam pasal 7A itu ya, bahwa apakah memang sekarang saudara Gibran itu melakukan pelanggaran hukum yang berupa misalnya pengkhianatan terhadap negara, apa yang dikhianati? Korupsi. Kalau tadi soal polemik putusan MK misalnya. Nah, ini begini, itu kan putusan MK itu kan proses sebelum terjadinya Pilpres. Nah, Pilpres itu udah selesai ya, sudah proses hukum, politik dan legitimasi sosialnya juga sudah terjadi. Waktu itu pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini kan sudah meraih sekitar 58%. Jadi sudah punya legitimasi yang kuat. Nah, pertanyaannya kalau kemudian itu yang jadi soal, kenapa tidak pada saat itu kemarin digugat? Ya. Kenapa sekarang? Kenapa baru sekarang? Dan yang sekarang digugat adalah setelah posisi sebagai wakil presiden. Nah, gitu. Kalau gitu tidak cukup kuat dong menurut Mbak Bivit. Kalau misalnya tadi alasannya hanya dari putusan MK, kenapa nggak kemarin aja pada saat rame-rame di MK? Ya, saya kira ini kan semuanya memang dinamika politik ya. Kalau pertanyaannya kenapa tidak kemarin-kemarin, saya kira ini juga ada kaitannya dengan peristiwa-peristiwa seputar sebelum para jenderal mengirimkan surat ini. Lagi-lagi ini memang hak mereka gitu ya. Apakah misalnya ada pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo atau kelompok-kelompok lainnya. Jadi ini yang mesti kita baca kalau pertanyaannya kenapa nggak dari dulu. Kemudian yang kedua, balik ke pertanyaan Mbak Audrey soal apakah sebenarnya jadinya bisa tuh. Sebenarnya bisa saja karena dia berarti tidak lagi memenuhi syarat. Ibarat kita mandi ya, mau wudhu tidak ada air, kita harus tayamum karena pemerintah tidak memberikan pendidikan yang baik buat rakyatnya sehingga kita dijuluki ya, masyarakat kita hanya sebatas SMP tidak tamat. Kita harus mencari alternatif yang lain, bagaimana kita bisa bersuara, bagaimana kita bisa sama sejajar dengan mereka-mereka. Kita harus bergaul karena pergaulan itu juga mempengaruhi daya pikir, ya, daya pendidikan kita di tengah-tengah masyarakat. Itu Bang, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Muhammad Sueb ya, yang sudah closing. Silakan Bang Ferry, closing statement Bang. Ya, Bang Altro dan kawan-kawan semua. Tentu pendapat kawan-kawan adalah sebuah pendapat yang memperkaya khasana kita berpikir, terus memberikan tambahan nutrisi kepada kita sebagai bangsa
untuk mendesain sistem politik kita yang ideal seperti apa, Altro. Yang pertama, kita tentu membutuhkan sistem politik yang ideal sesuai dengan karakter bangsa kita. Saya tidak setuju lalu demokrasi kita jadikan sebagai tujuan, padahal sebenarnya tipikal demokrasi atau model-model demokrasi hanya instrumen bagaimana kita melahirkan satu pemerintahan yang dianut lewat sistem demokrasi apapun sesuai karakter bangsa kita untuk menciptakan pemerintahan yang baik ya untuk mengurus negara kita. Jadi kalau muara pendapat kita bahwa demokrasi adalah tujuan, saya kira agak berbeda. Demokrasi hanya adalah sarana instrumen yang kita pakai untuk mengatur tata kelola negara kita. Nah, partai politik adalah satu instrumen penting dalam demokrasi itu, Bang Altro. Kita tentu setuju yang tadi disampaikan oleh kawan-kawan semua bahwa sangat mudah. Kalau bagi saya, Bang Altro, silakan partai politiknya banyak, mau 2.000 atau 3.000 tidak jadi masalah. Tetapi ada satu sistem yang bisa kita buat bersama, bahwa peserta pemilu adalah partai politik yang kemudian memenuhi ambang batas tertentu seperti yang disampaikan kawan-kawan, sehingga tidak mengurangi atau tidak mendowngrade rumusan kebebasan yang diterjemahkan secara luas oleh kawan-kawan yang mengusung tema-tema kebebasan ya. Saya khawatir Bang Altro, ketika semangat kita adalah merampingkan peserta pemilu dalam hal ini partai politik untuk lebih efisien dalam mendukung sistem presidensial kita, tetapi kemudian Mahkamah Konstitusi memiliki penafsiran yang berbeda atau interpretasi yang berbeda terhadap ambang batas tadi. Misalnya Pilpres sudah dari berapa persen, 20% dari 0%. Bisa saja ambang batas partai politik juga Mahkamah Konstitusi melihatnya sebagai suatu muatan kebebasan berserikat yang harus dijaga oleh negara misalnya. Atas dasar itu memang segala sesuatunya dan semangatnya harus kita pikirkan matang-matang, baik oleh kita sebagai civil society, oleh partai politik maupun Mahkamah Konstitusi. Tujuannya satu, welfare state itu bisa semakin baik karena partai politik itu adalah instrumen penting dalam bangunan demokrasi yang akan kita bangun. Bang Altro, dengan rumusan demokrasi ya yang kita ingin bangun, seperti yang disampaikan oleh Bang Altro dengan pendapat Prof. Mahmud tadi, memang kita tidak bisa pungkiri bahwa kualitas demokrasi kita akan ditentukan pada kualitas pendidikan dan tingkat kesejahteraan rakyat kita. Kalau dua faktor ini kemudian diabaikan dan fungsi partai politik untuk melakukan edukasi politik kepada rakyat kita sama sekali tidak diperhitungkan secara baik, maka model demokrasi yang one man one vote atau demokrasi Pancasila dengan perwakilan sama saja. Bagi saya kualitas demokrasi makin hari makin memburuk. Karena itu sudah tentu tugas negara harus bisa menciptakan kualitas pendidikan, kualitas kesejahteraan, bahkan kesadaran politik, pendidikan politik yang baik untuk kemudian menghasilkan bangunan demokrasi bangsa yang makin hari makin baik menuju pada tujuan kita bernegara. Satu hal yang menarik, Bang Altro, sejak reformasi itu kita kemudian melahirkan kita mengadopsi ya sistem bikameral dalam parlemen. Kalau bicara soal fungsi partai politik ya, waktunya 2 menit sudah habis, Bang. Selesai. Ya, halo Bang Lusius, silakan closing 2 menit, Bang. Halo Bang Lusius. Ya, terima kasih. Ya. Halo. Ya, 2 menit ya. Kalau partai politik didirikan asas dasar kerakyatan karena tujuannya adalah memperbaiki bangsa dan rakyat itu sendiri. Nah, pengertiannya apabila semuanya siklus dari yang semuanya itu dikuasai oleh partai politik, terus apa yang harus kita nikmati? Kan kita tidak mempunyai suatu keharusan. Akhirnya semua partai politik itu adalah terkikis. Nah, tema ini kan perampingan partai politik. Kita naikkan parlemen threshold yang akhirnya tidak diiringi dengan pembubaran partai politik yang tidak masuk. Nah, ini akhirnya kan pembohongan publik. Nah,
saya sebenarnya narasi tadi itu akan memancing apabila suatu masalah yang ada di rakyat itu sendiri memang kualitasnya kurang begitu bagus, tetapi bagaimana errornya itu terminimalisir dengan baik dengan adanya itu. Nah ini kan yang tidak tercapai. Akhirnya narasinya rakyat itu kurang begitu kualitas.